Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Wanita suara kebenaran Injil, wanita ilahi, wanitanya Tuhan. Shalom untuk kita semua di kesempatan berbahagia saat ini. Mari sediakan waktu kita bersama untuk kita datang menghampiri Bapa kita, Tuhan yang adalah majikan agung kita. Sebab setiap kita membutuhkan Tuhan. Satukan hati, teduhkan keberadaan kita bersama di hadapannya. Mari kita berdoa. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Sore menjelang malam hari ini ya Bapa. Syukur bagi Bapa di sorga. Tuhan yang adalah Raja Agung kami. Yang terus menjaga, memelihara kami dengan tangan kasih-Mu yang maha besar. Keberadaan kami sampai detik saat ini sungguh membuktikan bahwa kesetiaan-Mu sempurna adanya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Mohon pelayakan-Mu bagi kami semua. Wanita suara kebenaran Injil dimanapun berada. Biar setiap kami boleh mempersiapkan diri kami di hadapan Bapa. Membuka lebar-lebar hidup kami. Pikiran perasaan kami. Segenap batin kami. Untuk diisi oleh Tuhan dan kebenaran firman-Mu saja. Hormat kami sampai selama-lamanya hanya kepadamu Bapa. Yang kami sujud, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Nyanyikan pujian ini bersama. Kami datang Tuhan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Datang Tuhan saat ini, bersujud menyembah dalam kehadiran. Jemahan kasih Bapa, kami datang Tuhan saat ini, bersujud sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu.
bersujud menyembah, bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Bapa, sangat butuhkan hadirat-Mu Bapa. Hidup kelegaanku. Amin. Hadirat-Mu Bapa, berteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat berhentian. Sampaikan hadirat-Mu, hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan. Kami semua butuhkan hadirat-Mu Bapa. Hidup kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa, berteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat berhentian. Mari wanitanya Tuhan, saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Hadirat-Mu Bapa, kami semua butuhkan, ku sangat butuhkan hadirat-Mu Bapa. Hidup kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa, berteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentian. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentian. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentian. Haleluya. Tempat yang paling aman buat jiwa kami hanya di hadirat-Mu Bapa. Hormat bagi-Mu, segala pujian layak
di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang benar, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu di tempat perhentian Bapa. Jiwaku labuhkan, damai sejahtera dari tahta-Mu, penuhi hati ini. Di sini, di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang benar, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu di tempat perhentian Bapa. Jiwaku labuhkan, damai sejahtera dari tahta-Mu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Silakan duduk kembali wanita Tuhan. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang benar, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu di tempat perhentian Bapa. Jiwaku labuhkan, amin. Damai sejahtera dari tahta-Mu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puas
Mohon anugerah-Mu, tetaplah di sini bersama dengan kami. Tinggal di hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Nyanyikan kembali pujian ini dengan sungguh. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Kerinduan hati ini Kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Sekali lagi kerinduan hati ini Bapa dapati, ku tetap setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Menggenapi rencana-Mu Bapa. Menggenapi rencana-Mu Bapa. Ya Tuhan,
bersama denganmu sejak di bumi sampai nanti di surga. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Para waski Tuhan, saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Bapa di dalam surga, kami mohon kekirangan dan sukacita dari Bapa melalui firman-Mu. Bapa, berikan kami firman-Mu yang membuat hati kami bergemar. Layakkan saya berbicara dan Bapa menaruh perkataan-Mu di mulut saya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara sekalian, khususnya kaum ibu, kaum wanita. Merajut ketabahan. Ini tema pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, saudaraku. Saudara, dalam perjalanan pelayanan saya yang lebih dari 40 tahun, saya sering menjumpai masalah-masalah berat yang dihadapi kaum ibu atau kaum wanita. Bahkan sampai sekarang ini, saya masih ikut
memikirkan dan menggumuli masalah kaum ibu atau wanita. Masalah yang benar-benar pelik, kompleks, complicated, rumit, berat, dan tidak ditemukan jalan keluarnya. Saya kira banyak di antara saudara juga mengalami pengalaman seperti ini. Problem atau masalah yang pelik, yang kompleks, yang rumit, yang tidak ada jalan keluarnya. Tentu saya juga memiliki pengalaman itu. Dan sekarang pun saya juga punya masalah yang kompleks, yang rumit, yang berat, dan saya tidak melihat jalan keluarnya. Nah, bagaimana kita memiliki ketabahan di dalam menghadapi masalah-masalah ini? Biasanya nasihat yang kita sering dengar adalah percaya saja Tuhan tolong. Amin, itu benar. Biasanya nasihat yang kita dengar dan yang kita tahu, percaya saja. Nanti Tuhan memberikan pertolongan atau jalan keluar. Persoalan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Lewat persoalan itu, lewat pergumulan itu, Tuhan mau mendewasakan kita. Kita tahu. Kita tahu itu, puji Tuhan. Itu nasihat yang benar, saudaraku. Tetapi mengerti nasihat-nasihat ini membuat kita belum menjadi benar-benar kokoh. Saya melihat ini dari pengalaman orang, juga saya melihat dari pengalaman saya sendiri. Tahu Tuhan pasti menolong, percaya saja, berserah. Persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak melampaui kekuatan kita. Kita tahu, saudara. Kita percaya, tapi itu tidak membuat kita menjadi tabah secara signifikan. Pasti akan memberi kita kekuatan atau menambah ketabahan. Tetapi tidak memberikan kita ketabahan secara signifikan. Nah, saudaraku, apa yang harus kita lakukan lagi untuk merajut ketabahan? Mungkin saudara kalau mengikuti khotbah ini, saudara bisa berkata, wah, Pak Eras mengada-ada. Bisa saja bicara begitu, mengada-ada. Tidak, saudara. Saya manusia seperti saudara, yang juga memiliki pengalaman-pengalaman seperti yang saudara alami. Yang tadi saya katakan, saya juga mengalami problem-problem yang kompleks, yang berat, yang rumit, yang saya juga tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Dan itu tentu bukan hanya saya alami sekarang ini, juga dalam perjalanan waktu saya selama puluhan tahun, sekarang sudah usia 62 tahun. Dan saya berjalan dengan Tuhan sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan. Tentu saya menggumuli hal-hal ini. Ditambah lagi dengan sebagai konselor, sebagai gembala yang melayani jemaat di dalam persoalan dan pergumulan mereka. Sungguh saya kadang-kadang juga putus asa kalau menghadapi masalah. Baik masalah saya sendiri atau masalah orang lain. Ya nyaris lah. Kalau putus asa sampai patah tidak, tapi nyaris, saudara, nyaris. Karena tidak melihat jalan keluar. Ya. Nah, saya melihat itu ibu-ibu kaum wanita yang didera problem masalah.
ya putus asa. Lalu saya juga tidak tahu bagaimana ya menasihati orang-orang ini supaya mereka tabah. Saya doakan, tentu saya khutbah, Allah beserta, percaya saja Tuhan pasti memberi jalan keluar. Ya. Pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Allah mau mendewasakan kita lewat problem-problem itu. Tetapi itu tidak membuat mereka menjadi tabah secara signifikan. Bagaimana kita memiliki langkah supaya bisa tabah secara signifikan? Ini kalau saudara turuti nasihat ini atau kebenaran ini, oh saudara berbahagia. Saudara akan benar-benar memiliki ketabahan. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, saudara harus berpamitan. Ya. Harus berpamitan pulang ke surga. Nah, tadi sudah saya katakan ini pendeta, ini Pak Eras mengada-ada. Tidak, saudara. Kita harus berani mengambil keputusan untuk pulang ke surga. Kita harus menggerakkan hidup kita untuk pulang. Ini yang saya sebut gaya hidup berkemas-kemas. Ya. Saudara harus membuat kokoh komitmen untuk pulang ini. Saudara kalau tidak memiliki komitmen untuk pulang ke surga, saudara akan terus terpaku, terjerat oleh masalah-masalah yang saudara hadapi. Kalau saudara bisa memiliki komitmen ini, wah, saudara akan merasa beban saudara ringan. Tapi ini tidak bermaksud saudara supaya bunuh diri ya. Saya sudah beberapa kali menjumpai kaum ibu, kaum wanita yang mau bunuh diri karena masalah-masalah. Karena masalah berat di mana ia tidak menemukan jalan keluarnya. Jangan begitu, saudara bunuh diri puas sesaat, puas berapa saat, puas beberapa saat, beberapa menit, aku mau bunuh diri. Setelah itu pasti menderita fisik, dan yang paling mengerikan itu menderita kekal, itu bahaya. Saudara, toh kita kan akan meninggal dunia. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ayub pasal 1, ini ayat harus dibaca ya. Ayub pasal 1, saudara-saudara. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku ya. Dengan masalah ya, masalah bayi maksud saya. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya, tidak bawa masalah. Tetapi akan bertanggung jawab di hadapan Allah, di hadapan tata pengadilan. Apakah akan memperoleh kemuliaan kekal atau kehinaan kekal? Kalau saudara tidak nurut apa yang saya katakan, saudara mati konyol. Mati konyol. Saya percaya masalah-masalah yang Tuhan izinkan kita alami itu bisa membuat mata kita tengadah ke atas, ke surga. Memang bumi ini lembah air mata, saudara. Bukan hunian yang kekal. Ya. Jadi kalau saya sering bicara langit baru, bumi baru, itu tidak sederhana.
orang bisa anggap remeh, oh ya silahkan. Tapi begitu you menutup mata, you baru tahu betapa fana, betapa singkat hidup di bumi ini. Dan saudara akan melihat kekekalan yang dahsyat. Nah, pada waktu saudara menutup mata, nanti masalahnya tidak lagi masalah suami, masalah uang, masalah hutang piutang, masalah sakit, masalah apapun tidak ada. Masalahnya itu bagaimana bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini jadi masalah saudaraku. Dan saudara baru tahu masalah yang saudara alami, yang kita alami itu tidak ada artinya sama sekali. Ada seorang ibu yang memiliki beberapa anak, ekonomi keluarga baik, tapi ternyata suami juga punya istri, simpanan, dan sudah punya beberapa anak pula. Sah lagi, loh kok dua-duanya sah? Waduh, si ibu sudah mau bunuh diri. Ya tentu kita nasihati jangan, itu tidak menyelesaikan masalah. Minta cerai juga jangan, kalau you cerai, you seperti memberikan suami ke orang lain. Lalu gimana? Ya coba tenang dulu, digantung dulu. Sampai kapan? Nah kan biasanya masalah begitu. Ya jangan tanya sampai kapan. Sekarang yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri pulang ke surga. Kalau sampai saudara bisa memiliki gairah pulang ke surga, saudara jadi sangat tabah. Masalah menjadi kecil. Karena kita memindahkan pengharapan kita bukan selesainya masalah itu, terbayarnya hutang, sembuh dari sakit, dan lain sebagainya. Karena pengharapan kita itu adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita didapati berkenan. Nah soal berkenan nanti akan saya uraikan. Jadi dua, saudara. Yang pertama berkomitmen pulang, pamitan. Yang kedua berkenan. Ini dua ini kita usahakan menjadi agenda kita satu-satunya. Saudara menjadi tabah lebih dari semua orang. Anda punya ketabahan lebih dari ketabahan siapapun. Percaya saudaraku. Jadi ketika kita memiliki komitmen ini, kita pamitan pulang. Pamitan kepada dunia, pamitan kepada keluarga. Dalam hati ya, jangan bicara, aku pamitan ya mau pulang ke surga. Tidak usah, di hati saja. Pamitan pulang ke surga, aku pamitan. Nah yang kita minta adalah Bapak menulis nama kita di dalam kitab kehidupan anak domba. Kita memperkarakan apakah namaku sudah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ini menjadi bagian atau member dari royal family, keluarga kerajaan. Nah, saudara sekalian, di sini terangkai bahwa kita ingin menjadi anggota keluarga kerajaan, bagian dari malaikat-malaikat yang kudus, dari penghuni kerajaan surga. Itu benar-benar membahagiakan. Tapi kalau orang belum sampai menjadi bahagia karena hal ini, ya dia masih duniawi, dia belum surgawi. Ya saudara, ikuti terus ya khotbah saya di acara Wanita Surgawi ya. Ini ibadah untuk wanita suara kebenaran Injil. Nah saudara ikuti itu khotbah Wanita Surgawi yang sudah berapa episode. Itu terus mengarahkan ibu-ibu menjadi surgawi. Jadi kalau saudara tidak merasa bahagia dengan berpulangnya saudara ke surga, saudara berarti masih duniawi. Saudara gampang digoyang. Ya. Gampang digoyang. Bahkan Anda bisa diruntuhkan oleh masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar menggumuli bagaimana kita memiliki nama tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba,
itu bahagia sekali, saudara. Kokoh. Kita menjadi kokoh. Nah, oleh sebab itu memang mau tidak mau cara berpikir kita diubah. Bagaimana Pak kita bisa menjadi wanita surgawi? Ini kan bukan karena mendengar khotbah satu kali lalu jadi wanita surgawi. Kita harus memiliki landasan berpikir yang cukup untuk bisa membangun cara berpikir sebagai wanita surgawi atau anggota keluarga kerajaan. Nah, makanya mau tidak mau ya saudara harus sering mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang benar yang memang mengarahkan kita untuk pulang ke surga. Saudara harus ikut doa bersama orang-orang yang tema doanya itu terus ke arah surga. Bukan hanya menyembah lalu doa syafaat. Semua masih berkubang dalam persoalan-persoalan di bumi. Nah, kalau saudara ikut doa pagi jam 5 ya bisa melalui Truth ID atau juga lewat webinar Truth ID jam 5 pagi. Saudara akan bisa merasakan tema-tema doa kita itu pasti sekitar hidup berkenan, periksa diri, koreksi diri, ya gitu, mengucap syukur tentu. Lalu hati yang diangkat untuk ke surga. Makanya saya berkata ikut doa pagi, you pasti berubah. Karena spirit yang dialirkan lewat doa selama 1 jam itu orientasinya hanya kerajaan surga, hidup berkenan. Tentu juga ada koreksi diri, mohon pengampunan Tuhan, ucapan syukur, itu sudah pasti. Mendoakan bangsa negara itu pasti. Tetapi tekanan suasana doa itu pasti untuk hidup berkenan dan mengarah ke kerajaan surga. Ibu-ibu, kaum wanita tidak boleh merasa betah di bumi. Selama Anda masih merasa betah di bumi, saudara akan terintimidasi untuk memiliki keadaan nyaman di sini. Kalau keadaanmu tidak nyaman, saudara merasa tertekan, saudara merasa terus haus. Ya, orang Jawa bilang tuh gerangsang, nyari terus, kayak kelaparan begitu. Tapi kalau saudara sudah pamitan, saudara punya masalah-masalah berat, ya saudara hadapi. Saudara hadapi. Itu luar biasa. Kenapa? Nah, saudara anak Allah, nah nanti saya jelaskan di paling akhir. Kalau kita jadi anak Allah dan berkenan, nah saudara tidak perlu mendoakan masalah saudara sebenarnya. Karena Tuhan pasti akan buka jalan dan menjadikan masalah itu sarana menerbangkan saudara. Seperti burung yang harus terbang, kalau tidak mati. Ayo, suruh terbang. Suruh terbang. Nah, kita itu punya masalah itu supaya kita terbang. Nah, masalah-masalah hidup itu bisa membuat kita lebih mudah terbang. Dan ini pengalaman yang saya hadapi dari orang-orang, khususnya kaum ibu, kaum wanita. Sampai mereka ada yang berkata, ini bukan satu, yang bisa ikut Pak Eras itu dan mendengarkan khotbahnya itu orang-orang yang sudah remuk. Maksudnya apa ya? Ya sudah remuk, hidup di sini sudah nggak ada senengnya. Gagal dalam karir, gagal dalam studi, gagal rumah tangga, dikhianati, tidak ada harapan bahagia di bumi, itu baru bisa ikut khotbah Pak Eras. Ya, itu kondisi yang kondusif. Kondisi yang kondusif saudara bisa terbang. Tetapi tidak harus mesti mengalami masalah itu karena korbannya banyak. Kita bisa menjadi tidak efektif untuk pekerjaan Tuhan kalau harus mesti punya rumah tangga berantakan, ekonomi berantakan, kan jadi tidak efektif, saudara. Mestinya tidak perlu mendapatkan pukulan semacam itu, tidak perlu. Tetapi kalau Tuhan
mengizinkan saudara dalam keadaan seperti ini, ya kita bersyukur saudaraku. Kita diusir untuk terbang. Ayo terbang. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau saudara memiliki komitmen untuk pamitan, saudara nanti akan mengalami bagaimana saudara dibuat Tuhan itu bisa tidak nyaman pada saat-saat di mana saudara mulai tidak mau mencari Tuhan, mulai menikmati kenyamanan. Nah, Tuhan mulai hajar, Tuhan mulai pukul saudara. Jadi ada kondisi-kondisi yang penting yang kita akan terpacu untuk terbang. Nah sekarang masalah-masalah hidup ini bisa membuat Anda terpacu untuk terbang. Nah orang-orang yang tidak mengerti kebenaran ini berkata, wah itu kompensasi saja. Oh terserah. Kalau kata kompensasi itu kurang tepat, kalau saya sublimasi. Apa bedanya? Kompensasi itu bisa unsur negatif saudara. Bisa, tapi sublimasi tidak bisa. Sublim. Jadi sublimation. Jadi membuat minyak wangi itu dari daun, maksud saya dari bunga-bunga atau daun-daun yang wangi, disuling, ini sublimation, disublim. Jadi tetes minyak wangi. Ya, persoalan ini bisa menghasilkan minyak wangi, tetes-tetes minyak wangi. Kalau tidak menghadapi masalah-masalah ini nggak mau terbang. Dan orang kaya sukar masuk kerajaan surga itu karena begitu, saudara. Nah tadi pagi waktu doa, maksud saya dalam satu doa pagi, hari apa itu ya, itu saya bicara mengenai persempit wilayah hidupmu. Ya. Persempit. Ya. Ini hari Kamis ya, ini Kamis ya. Pada waktu Selasa pagi maksud saya menyampaikan firman mengenai wilayah hidupmu harus dipersempit. Ruangan hidupmu engkau persempit. Persempit ruangan hidupmu. Kalau orang kaya itu seperti burung yang sayapnya panjang, besar maksud saya. Dia bisa terbang kemana-mana, saudaraku. Bisa terbang kemana-mana. Syukur kalau Tuhan membuat wilayah hidup saudara sempit. Masalah hidup, tekanan itu bisa buat Anda punya masalah dari sempit. Tapi itu kondusif. Kondisi yang membuat saudara bisa fokus ke Tuhan. Jadi tidak kemana-mana. Makanya ketika seseorang ada di zona nyaman, keadaan nyaman, dia kemana-mana. Nah, Tuhan kalau mengizinkan kita ada dalam situasi yang sulit itu, ya puji Tuhan ini kita sublimation, kita sublim, kita arahkan ke surga. Saudara kalau tidak mulai sekarang membuat komitmen, saudara tidak akan pernah bisa berkemas-kemas, pamitan pulang, tidak akan pernah. Ya. Wah kalau bisa ibu-ibu, kaum wanita, Anda akan menjadi kokoh, tabah. Lebih tabah dari manusia manapun. Ya. Kalau sudah bisa mengucapkan lagu ini. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Saya tidak mengada-ada ya saudara, saya tidak mengada-ada, ini benar. Ketika 15 hari di pengasingan saya terpapar COVID, saya sendirian selama 15 hari itu. Ini salah satu lagu yang terngiang dan menjadi hidup
Aduh, saya kalau nyanyi itu bergumam itu, hati saya beremuk. Ya, saya sudah mau mati kena COVID, nyawa sambungan lah istilahnya. Saya mulai menyadari bahwa hidup saya belum bersih benar. Aduh, saya masih pengen ini, pengen itu. Merasa terhormat dengan kedudukan ini. Mau memperluas, memperlebar proyek rohani ini. Walaupun itu proyek rohani. Tapi tentu ada agenda pribadi di situ. Dan saya mulai mengerti, persempit ruangan hidupmu. Mempersempit ruangan hidupmu tergantung mempersempit keinginan hasrat-hasratmu. Nah, di tengah-tengah suasana kesepian, sakit, dan saya bertobat di rumah sakit selama 15 hari itu, lagu ini salah satunya. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Anda tidak akan bunuh diri karena ditinggal suami. Anda nggak menantikan dia pulang. Anda tidak dihargai anak-anak. Anda tidak mengharapkan penghargaan itu. Anda dikhianati saudara. Anda tidak mengharapkan tidak dikhianati. Karena harapanmu pulang ke surga. Dan cinta saudara kepada Tuhan, waduh, itu bertambah-tambah. Orang tidak mungkin mencintai Tuhan full, penuh, kalau tidak berhasrat pulang ke surga. Tidak mungkin. Hatinya masih terbagi. Paulus menyampaikan firman atau pernyataan kebenaran yang luar biasa, saudaraku. Ya. Di 2 Korintus 11. Bahwa kita ini tunangan dari mempelai laki-laki Tuhan Yesus untuk menjadi perawan suci. Ini terkait dengan poin kedua ya saudara. Tapi sekarang saya masih poin pertama. Ibu-ibu tidak mau memiliki komitmen pulang atau pamitan. You tetap akan ringkih, rentan, fragile, lemah. Aduh saudara, enggak bisa diajak ngomong saudara. Mau nasihatin apa saja ya susah. Mungkin saudara berkata, Pak Eras tidak tahu masalah saya. Saya manusia, saya sudah lihat banyak masalah orang juga masalah sendiri. Ya? Ya aduh. Saya sudah bukan satu kali, beberapa kali. Ingat ini, bukan satu kali. Seorang ibu yang mau bunuh diri bersama anak-anaknya. Sudah bukan satu kali. Puji Tuhan sih, enggak ada yang jadi. Enggak tahu nanti apakah ada ya. Saya juga enggak tahu bagaimana menasihatinya lagi. Nah orang sudah dengar khutbah, sudah benar dengar nasihat banyak orang. Nah sekarang nasihat saya apa? Pamitan pulang ke surga. Bukan untuk bunuh diri. Pindahkan hati ke surga. Tiada yang ku nanti lagi apapun di bumi ini. Ya, saudara harus mau, harus berani memutuskan untuk memindahkan hati ke surga, pulang ke surga. Ya, katakan dalam hatimu, aku berniat pulang ke surga. Aku berniat pulang ke surga. Aku tidak berniat untuk lama di bumi. Nah, saudara akan menjadi sangat kokoh. Ya, jangan tunda keputusan ini, jangan tunda. Hari ini juga saudara mengambil keputusan. Kalau tidak, Anda tidak pernah, ibu-ibu, kaum wanita tidak pernah berkomitmen untuk pulang ke surga. Ibu-ibu tidak mungkin mencintai Tuhan sepenuh. Ya, tidak mungkin, hatimu pasti terbagi dengan dunia. Dan engkau menjadi tetap lemah, ringkih, fragile,
rentan. Engkau terintimidasi oleh dunia dengan segala persoalannya. Dan begitu saudara punya tekad untuk pulang ke surga, Anda langsung naik mengatasi semua masalah. Lakukan ini ya. Jangan ragu-ragu. Demi nama Tuhan Yesus, jangan ragu-ragu. Mungkin saudara berkata, apa hubungannya Pak ketabahan dengan komitmen pulang ke surga? Lakukan dulu. Anda baru tahu. Kalau Anda belum melakukan, sulit dijelaskan. Lakukan dulu, nanti baru Anda tahu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Pak Eras khotbah itu terus. Ya, enggak bisa tidak. Kalau bicara soal keadaan hidup, ya saudaraku, kita itu saudara, punya masalah besar tuh cuma satu. Kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau sampai orang berkenan di hadapan Tuhan, itu sudah selesai sebenarnya. Kalau sampai Tuhan memberikan pengakuan kepada kita, ini, katakanlah nama saudara Endang ya, inilah Endang. Kepadanya aku berkenan. Sudah selesai. Tidak ada yang bisa lawan Endang, saudara. Jadi biji mata Tuhan, tidak usah minta tolong Tuhan dalam menghadapi masalah. Biji mata Tuhan. Abraham pada waktu di Mesir, Sarah diambil oleh Firaun. Anda tidak membaca Abraham berdoa meratap? Tidak. Allah obrak-abrik Mesir, saudara. Karena Abraham itu sahabat Allah. Sahabat. Apalagi anak. Waduh, saudaraku. Saya itu, membagikan firman di doa pagi. Kapan hari itu. Bagaimana kita bisa menghayati kebaikan Allah? Allah itu baik, Allah itu baik. Sederhana saja, saudaraku. Bagaimana perasaanmu terhadap anak? Bagaimana kepedulian kita waktu anak kita sakit? Waktu masih kecil, kita bisa tidak tidur semalaman. Kita rela jual rumah, tanah, apapun demi kesembuhan anak. Sampai orang tua berkata, nyawaku biar ku berikan. Ku bagi umurku. Atau biar dia hidup, aku mati. Coba. Allah lebih dari itu. Tetapi kalau kita tidak berkenan, nah itu masalah. Tidak layak dikasihi. Tapi Pak, kita kan memang dikasih Tuhan bukan karena perbuatan baik. Benar. Yesus mati di kayu salib bukan karena perbuatan baik kita. Kita dalam kondisi berdosa memberontak Yesus mati untuk kita. Tapi setelah Yesus mati untuk kita, kita dibenarkan, kita dibawa kepada Allah untuk menjadi anaknya. Harus belajar jadi anak yang taat. Kita harus menjadi orang yang layak dilindungi. Nah, contoh ilustrasi yang lebih bisa dimengerti. Waktu anak masih kecil, mau ngompol, mau buang air besar, pup ya, di tempat, enggak marah orang tua. Ya masih kanak-kanak, anak kok. Digendong, waduh malah pipis. Papanya dipipisi, enggak marah. Tapi kalau sudah umur 25 tahun pipisin muka papanya, ya enggak bisa. Ngerti enggak saudara? Berkenan. Nah kalau kita mengusahakan bagaimana menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, maka saudara akan bisa menjadikan problem-problem itu ternyata sarana untuk menjadi berkenan. Iya saudaraku. Itu kalau ibarat pahatan itu amplas. Nggak ada itu nggak bisa halus. Tidak ada masalah. Jadi ketika menghadapi suami, ibu-ibu kok galak, jahat, tidak setia. Bagaimana ibu memanage batinmu?
Itu proses. Kalau tidak sampai pada titik penderitaan batin seperti itu, hatimu gak bisa diamplas. Saya merasa sudah baik, sudah sempurna mengasihi Tuhan. Oh, rupanya amplasnya harus ditambah lagi. Dikhianati. Waduh, berat Tuhan. Siang malam suka mikir, mulut berkata enggak apa-apa, batinnya mikir. Wah, keterlaluan nih orang-orang. Sampai kemudian saya itu agak jadi curiga kepada semua orang. Orang-orang yang saya besarkan ini nanti juga jadi serigala percuma. Itu bisa membuat semangat hidup saya dalam melayani dan membina orang jadi kendor. Jadi curiga. Aku investasikan waktu, pikiranku, tenagaku, buang kotoran ke muka saya. Anggaplah saya punya salah. Satu kali salah. Anggaplah itu salah. Dari sekian puluh kebaikan masuk kamu tidak mengerti. Wah, itu pahit, saudara. Kedalaman batin saya begitu pahit. Ini juga pernah saya alami di tahun 2008-2009 ketika saya keluar dari asrama sekolah teologi. Uang saya habis. Saya nggak punya rumah. Loh, masih dipandang salah. Aduh, pahit. Tapi kedalaman kepedihan, kepahitan itu amplas. Wah, itu saudaraku, ini masalahnya. Kalau sampai ya itu amplasnya bagus, saudara. Makanya saya beritahu kepada saudara beberapa waktu ini, kok Tuhan bawa saya 15 hari penuh di rumah sakit siang malam sendiri. Karena ketika di amplas ini, amplas itu sudah boleh, bisa lewati. Tapi ada saat di mana amplasnya mandek. Wah, masuk dulu 15 hari. Supaya bisa diamplas dengan cara lain. Oh, luar biasa. Sampai pahit. Tapi nggak di mulut nggak bilang pahit, oh nggak apa-apa. Tapi kita simpan di batin kita. Nah, kita mesti memanage. Nggak apa-apa. Nah, belajar duduk diam di kaki Tuhan. Bisa nyanyi, ajarku diam, mulut diam, hati nggak diam. Nah, sekarang bagaimana kita mau berkenan? Karena kita telanjang di hadapan Allah. Nah, itu harus lewat masalah-masalah begitu. Ibu-ibu yang dikhianati suami itu pedih. Tapi itu kalau diterima, dipahami sebagai proses untuk menyempurnakan kita, untuk menjadi bejana yang indah. Anda mau iri kepada ibu-ibu yang suaminya kaya, kedudukan sempurna, tidak pernah punya masalah, sayang. Jadi apa ibu-ibu itu? Loh, ini tidak harus mesti punya suami selingkuh ya. Makanya ibu-ibu yang hidupnya nyaman, punya suami baik, setia. Saudara harus mencari cara Allah menyempurnakan Anda. Cara lain tidak sama seperti ibu-ibu yang suaminya kabur atau hilang itu. Ya. Allah pasti menyediakan. Nah, masalahnya kalau ibu-ibu nyaman, duitnya banyak, tidak punya masalah, sayapnya digedein. Bukan sayapnya Tuhan. Tapi kalau orang mau ke surga dan dia berniat berkenan, Tuhan membuat sayap sendiri. Karena terbangnya ke atas, dia nggak bisa miring. Tapi kalau orang nyaman, duit banyak, terhormat, itu sayapnya panjang, dia terbang ke mana-mana, bukan ke atas. Nggak bisa ke atas. Anak tidak menghormati, suami kasar, mertua menindas, habis. Anda punya orang tua, orang tuamu, mama, ibu, bapak meninggal. Anda tidak punya siapa-siapa, habis. Enggak, Anda masih punya Tuhan. Nah, suasana itu bisa menjadi sarana saudara untuk punya batin yang bersih. Saya berkali-kali bicara, tadi juga saya masih bicara. Teologi ya tidak membuat orang punya batin itu baik. Nih, belajar.
Tapi pengalaman hidup dan kesediaan dibentuk di proses Tuhan, itu bisa membuat seseorang memiliki batinnya yang bagus. Ingat ya, mulut kita berkata, oh enggak apa-apa, ku ampuni, ku maafkan. Mulut, gampang. Ajarku diam, mulut diam, batinnya enggak diam. Nah kita mesti periksa batin kita, harus. Ada dendam enggak, ada kebencian enggak? Nah itu. Jadi kita tidak lagi terfokus pada masalah yang kita hadapi, tapi terfokus pada proses manusia batiniah kita, supaya kita punya dinamika batiniah yang baik. Nah di situ orang baru bisa memiliki kecerdasan rohani, mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, saudara. Kemampuan dinamika batiniah untuk seiring dengan pikiran perasaan Allah tidak mudah, saudara. Itu prosesnya luar biasa. Tapi semakin pahit hidupmu, semakin kompleks masalahmu, semakin berat bebanmu, maka semakin sempurna manusia batinnya. Saya pernah mempersoalkan dan sampai hari ini mungkin juga susah dijawab, saudara. Mengapa Lazarus masuk surga tapi orang kaya tidak? Lukas 16. Apa dasarnya Lazarus itu diterima oleh Allah di pangkuan Abraham? Kita hanya mendengar Abraham itu berkata, ingatlah anak, ingatlah. Ini kemungkinan orang Yahudi disebut anak oleh Abraham. Bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Nah, kan kita bisa membuat kesimpulan sederhana, orang miskin kemungkinan dibawa Tuhan ke surga. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Tapi tentu tidak sesederhana itu. Dengan kemiskinan yang dimiliki Lazarus bisa menata kehidupan, menata batiniahnya untuk layak dimuliakan. Orang kaya dengan sayapnya yang terbang kemana-mana, mungkin Lazarus tidak kenal Tuhan Yesus maksudnya. Ini kan zaman tidak jelas zaman kapan. Dia cuma berkata, ya Gusti, oh Gusti. Tuhan dengar. Boleh kamu nanti kubawa ke langit baru, bumi baru. Kesempatan nyolong enggak ada, kesempatan korupsi enggak ada, kesempatan bunuh orang tidak ada, cuman duh Gusti Allah, Tuhan berbelas kasihan. Ngerti enggak? Nah orang-orang yang menderita dengan penderitaan yang besar dan mendengar khotbah saya, mengerti bahwa ini proses batiniahnya. Duh Tuhan, aduh Tuhan. Jadi berkat abadi. Jadi jangan saudara berkata ya kaum ibu, kaum wanita. Kenapa ibu-ibu itu tidak punya masalah seberat saya? Kok saya punya masalah berat? Aku yang ke gereja ikut online dengar khotbah Pak Eras. Kok nggak selesai-selesai masalah? Karena engkau sedang mendapatkan privilege, hak istimewa untuk terbang. Manusia batiniahmu dibentuk. Berkenan di hadapan Allah itu bukan berarti bukan hanya tidak berbuat dosa secara moral umum, tapi batiniahnya bagus. Kalau cuma kelihatan saleh, mulutnya bagus, tidak punya pelanggaran moral, belum berkenan. Tuhan melihat batin manusia. Tuhan melihat batin manusia, bagaimana manusia memiliki batin, apakah ia memiliki dinamika batiniah seperti yang Tuhan Yesus miliki sehingga berkenan kepada Allah. Jadi ibu-ibu, kaum wanita, Anda bukan pendeta, Anda tidak bisa khotbah, Anda tidak punya jabatan di gereja, bahkan kelihatannya Anda tidak punya prestasi apa-apa. Mendoakan orang juga tidak. Tapi batinmu bagus. Mertuamu yang begitu jahat. Gue berkata, aduh. Tapi ku ampuni. Wah itu luar biasa.
suamimu yang mengkhianati engkau, rasanya dengan sikap umum akan berkata, kukutuki kamu. Tapi hatimu berkata, aku terima keadaan ini. Kiranya Allah mengampuni dia. Itu batiniah. Jadi saudaraku sekalian, berkenan. Jadi berkenan ini bukan hanya mulutnya kelihatan manis, aku mengampuni dia, batinmu, ya kan? Ini yang diasah. Nah, untuk memiliki satu kualitas tinggi, wah itu amplasnya berat, saudaraku. Nah, penderitaan yang kita alami itu amplas. Oh, bagus sekali, saudara. Itu prosesnya. Waduh, saudara, saya sudah lihat begitu banyak penderitaan orang dan saya sendiri nggak tahu bagaimana memecahkannya. Tapi kalau saya dibukakan Tuhan kebenaran ini, satu, pamitan pulang saja. Dua, memiliki keadaan yang berkenan manusia batiniahmu. Ingat, makin dalam penderitaanmu, makin cemerlang. Waktu saya sakit, saya menemukan kalimat begini. Dan saya percaya Roh Kudus yang mengajar saya. Miliki ketulusan seperti kristal. Maka saya katakan kepada orang dekat saya mau belajar punya ketulusan seperti kristal. Proses ini membuat saya harus memilih untuk bukan hanya mulutku diam, tapi hatiku harus tulus, setulus kristal. Kalau kita setulus kristal dengan manusia, dengan Allah kita juga setulus kristal. Bapa, dari ketinggian tatamu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Dengan dua langkah tadi, saudara menjadi anak kesukaan. Siapa lawan? Tapi jangan harap dengan menjadi anak kesukaan lalu masalah cepat selesai, orang-orang yang menyakiti saudara dihukum, malah mungkin tidak. Dibiarkan, itu mengerikan. Anda masih tertekan, tapi Anda terus dipersiapkan menjadi anak kesukaan Allah. Ya, menjadi anak kesukaan. Tuhan tahu masalahmu. Anda hanya tunggu waktu dipanggil pulang oleh Tuhan. Jangan harap masalahmu selesai, ya. Tapi harap dipanggil pulang ke surga dan telah memiliki batiniah yang berkenan. Jangan harap masalah itu selesai. Tiada yang ku nanti lagi apapun di bumi ini. Ingat itu. Yang kau nantikan itu adalah dipanggil pulang Tuhan dengan keadaan berkenan. Anda jadi kokoh, lebih kokoh dari siapapun. Oke? Kita bangkit berdiri. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Orang tidak memandang engkau, ibu, kau wanita. Orang melecehkan, merendahkan engkau. Mungkin engkau tidak cantik di mata manusia, engkau miskin, engkau dikhianati orang tuamu, bahkan anakmu atau pasangan hidupmu yang kepadanya engkau labuhkan hatimu.
Sekarang labuhkan hatimu ke Tuhan. Menjadi anak kesukaan Allah. Dan itulah kehormatan kita. Ya, Ibu, aku bawa kebenaran ini untukmu supaya engkau diubahkan. Doa pagi setiap jam 5 akan mengarahkan kita pulang ke surga. Tema-temanya selalu mengarah kepada kesucian hidup pulang ke surga. Itu pasti akan mengubah cara berpikir saudara. Dan besok hari Jumat mempersiapkan kematian yang bermartabat. Ini terkait dengan khotbah saya ini. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Ibu-ibu, yuk kita nyanyikan lagu ini, referen lagu ini sambil mengangkat tangan dan ambil keputusan untuk pulang ke surga, pamitan dengan dunia dan hidup berkenan. Ayo kita jadikan penderitaan ini sarana untuk dibentuk memiliki manusia batiniah yang berkenan. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Mungkin kau menantu yang paling direndahkan di antara menantu-menantu yang lain. Engkau berlatar belakang keluarga yang tidak mampu. Bahkan ada cerita di mana menantu dianggap seperti pembantu. Mertua selalu membela suami walaupun suami tidak bermoral dan salah. Engkau mengalah. Suatu hari di pengadilan Tuhan, Tuhan akan memuliakan engkau. Ibu, Tuhan akan berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anda terhormat dalam keabadian. Nah sekarang kita harus berpikir begitu. Kita dibully, kita dijahati, kita difitnah, dikhianati, tidak masalah. Kita tunggu di pengadilan Tuhan. Aduh, kita punya hati mengampuni orang lebih mudah dan tidak mempersoalkan masalah itu sendiri. Sebab yang kita persoalkan batin kita. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadir, kebahagiaan. Mari ibu-ibu kaum wanita, terimalah berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu lagi. Engkau dikasih Tuhan dan diberkatilah orang yang mengasihi Tuhan. Dengan kebenaran firman yang kau lakukan, kau menjadi kokoh, tabah dan kuat. Diberkatilah saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.